حي على الصلاة حي على الفلاح. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والمزكين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سكن لهم والله سميع عليم. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat insyaallah berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita semua, Nabi kita semua, junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang sangat luar biasa di dalam mendakwahkan Islam. Dakwahnya sekitar 21 tahun secara Masehi atau 23 tahun secara Hijriyah. Akan tetapi alhamdulillah, Islam adalah agama yang terus berkembang. Bahkan saat ini total umat Islam itu adalah 1/4 penduduk dunia. Jadi total umat Islam saat ini adalah 2 miliar dibanding dengan penduduk dunia yang totalnya ada sekitar 7,3 miliar. Hadirin jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita introspeksi terutama pada ciri ketakwaan nomor 2 atau nomor 3, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu berkaitan dengan zakat. Kenapa zakat? Karena zakat adalah ibadah dan rukun umat Islam, rukun Islam yang paling kecil menurut survei dilaksanakan oleh umat Islam. Mungkin bukan umat Islam di daerah sini, tetapi secara keseluruhan zakat ini termasuk paling lemah. Bahkan sejak zaman Abu Bakar Siddiq dilantik menjadi khalifah, udah ada tanda-tanda Muslim yang enggan membayar zakat. Itu sudah ada tanda-tanda sejak zaman Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu sangat penting sekali kita untuk refleksi diri kita berkaitan dengan ibadah zakat. Karena zakat ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi umat. Zakat ini sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan umat. Kalau seandainya umat sejahtera, itu sangat
berkaitan dengan keimanan umat. Karena ada hadis, meskipun ada yang bilang dhaif, kadal faqru an yakuna kufra. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau berbicara data, tadi sudah disebutkan total umat Islam di dunia. Total umat Islam di Indonesia juga luar biasa. Ada 87,2% umat Islam, penduduk Indonesia ini umat Islam. Tapi dari sekian banyak umat Islam itu ternyata 65% tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ini lahan dakwah masjid-masjid, ustadz-ustadz ya, bagaimana agar umat atau umat Islam ini mampu membaca Al-Quran. Meskipun ada survei lain yang mengatakan bahwa misalnya Al-Fara menyatakan 95% Muslim Indonesia ini religius. Saya nggak tahu indikatornya apa. Dan ada survei lain, survei WSJ menyatakan bahwa Muslim di Indonesia ini adalah Muslim paling taat. Jadi dibandingkan dengan Muslim di negara Arab sekalipun, katanya Muslim Indonesia ini paling taat. Ya, mudah-mudahan itu jadi motivasi kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, data mengenai sholat. Ini belum banyak penelitian tentang sholat. Hanya misalnya survei DMI dan Merial Institute menyebut bahwa 33,6% remaja Islam datang ke masjid. Artinya 2/3-nya tidak datang ke masjid. Begitu juga survei lain menyatakan bahwa misalnya LSI, bahwa minat baca Al-Quran dan sholat kaum muda muslim rendah. Tapi tidak sampai menyebutkan berapa persen. Begitu juga ada survei lain yang mengatakan bahwa 62% Muslim tidak sholat taraweh di masjid. Ini surveinya di bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu terkait sholat. Jadi sholat sih agak lumayan sebetulnya. Mungkin yang ke masjid tidak banyak, di rumah insya Allah. Ini yang cukup miris, misalnya survei zakat. Lazismu menyebutkan tahun 2021 potensi zakat Indonesia itu 233,8 triliun. Tetapi zakat memang baru di satu lembaga ini 239,003 miliar. Jadi 1 triliun ini masih jauh. Begitu juga Baznas, misalnya tahun 2022 menyebutkan yang terkumpul itu 17 triliun. Jadi zakat umat Islam se-Indonesia dicek, dihitung, itu terkumpul 17 triliun. Padahal potensinya itu 327 triliun. Bayangkan kalau 327 triliun terkumpul, Masya Allah betapa besarnya fungsi peran umat Islam dalam membangun ekonomi umat, dalam membangun fasilitas umat dan lain sebagainya. Yang keempat, survei mengenai puasa. Ini cukup menarik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ternyata puasa ini adalah ibadah yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam. Dari 2 miliar umat Islam di dunia, 1,8 miliarnya itu berpuasa di bulan suci Ramadan. 200 juta yang tidak berpuasa, 1.800 juta yang berpuasa, alhamdulillah. Terus mengenai ibadah haji. Ibadah haji ini di Indonesia antriannya sudah 5,1 juta jamaah. Sementara tahun ini kita hanya bisa memberangkatkan 100.051 orang.
Kalau tahun depan ditambah mungkin lebih cepat berangkatnya ya. Rata-rata di atas 30 tahun katanya. Mengenai umroh, dalam setiap tahun Indonesia tidak kurang dari 1 juta orang dikirim untuk umroh, alhamdulillah. Ini adalah data dan fakta yang bagi umat Islam, bagi kita penting untuk menjadi renungan. Jadi dakwah kita di mana? Oleh karena itu maka kali ini dicoba kita ingatkan mengenai zakat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dari potensi zakat yang tadi 327 dalam 1 tahun, itu berapa kali lipat anggaran kementerian terbesar anggarannya. Dari 327 itu ternyata yang potensinya paling besar, para jamaah sekalian, adalah zakat profesi. Dan ini mungkin tidak semua ini ngerti atau tahu atau sudah mengenal tentang zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat profesi itu adalah zakat yang diberikan atas penghasilan atau profesi kita. Ini adalah hasil ijtihad para ulama, karena dulu di zaman Nabi profesi-profesi itu belum banyak, sehingga para ulama berijtihad bahwa ada namanya zakat profesi. Seperti Yusuf Qaradawi dan di Indonesia ini bahkan sudah ada 19 fatwa MUI mengenai zakat, dan di dalamnya ada zakat profesi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat data-data siapa yang diwajibkan zakat profesi, ternyata adalah mereka yang sudah mencapai nisab. Kalau diglobalkan sekitar 7 jutaan penghasilan kita per bulan. Jadi beda zakat dengan pajak ya. Kalau pajak itu kan hanya honor, kalau transport dan lain-lain tidak kena pajak. Tapi kalau zakat seluruh penghasilan, kalau kita per bulan punya penghasilan sekitar 7 juta, maka sesungguhnya kita sudah nisab zakat. Ini menarik. Jadi kalau kita 7 juta sudah nisab zakat. Bagaimana cara zakatnya? Memang ada 2 versi. Misalnya penghasilan kita 10 juta. Versi yang pertama langsung potong 2,5%, berarti 250.000 untuk zakat. Itu versi bruto. Ada juga versi yang kedua menghitungnya dengan neto, artinya dikurangi kebutuhan pokok, dikurangi transport dan lain sebagainya, maka 10 juta misalnya dikurangi 8 juta, sisa 2 juta dikali 2,5%. Tinggal berapa? Tinggal dihitung, misalnya 50.000. Ini menarik. Kalau seandainya umat Islam, jadi sebelum kita infak, sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah maliyah yang lain, justru yang harus kita ingat adalah zakat terlebih dahulu. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Dan sejak tahun 2011, mungkin belum banyak yang tahu, Indonesia sudah punya namanya Undang-Undang Zakat. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, undang-undang itu bagus karena untuk menjaga kita umat Islam. Jadi zakat itu hanya boleh dihimpun oleh lembaga yang resmi. Ada LHZ, ada Baznas, kalau masjid-masjid biasanya UVZ. Jadi kalau ada yang tidak resmi mengumpulkan zakat tanpa izin, itu masuk kategori pelanggaran. Yang kedua, meskipun dia lembaganya resmi, kemudian menyalahgunakan wewenang, nah itu ada pemantaunya, ada yang memeriksanya, ada laporannya. Maka itu bagus. Kalau seandainya kita mampu melaksanakan zakat, kemudian zakat itu dilakukan oleh amil yang memang kompeten,
oleh amil yang profesional biasanya ada di masjid-masjid. Jadi jangan salah milih amil-amil, karena kalau salah milih amil nanti nyampainya tidak tepat sasaran, tidak sesuai kaidah-kaidah, tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi zakat ini seandainya kita, yang mulai dari kita sadar, jadi bukan hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mungkin 99% melaksanakan, tapi yang masih dilupakan ya, agak lupa mungkin zakat mal, terutama zakat profesi. Ini mungkin banyak dilupakan. Kalau seandainya ini dilakukan, kemudian amilnya amil yang kompeten, maka insya Allah Islam terutama zakat akan betul-betul menjadi solusi umat, betul-betul akan menjadi solusi ekonomi umat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa qala bi tisali ma'muratihi wa litinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada man asahu bi dukhulil jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'al jami'is sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzirhum ala ahdika alladhi ahanta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidurabil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur